Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada para peserta Seminar Pendidikan Nasional dan juga pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Saya Larasati Nur Rahma, senang rasanya bisa kembali hadir menjumpai Anda kali ini dalam program khusus Seminar Pendidikan Nasional yang bertema Indonesia Terdidik Berlandas TIK. Baik, para hadirin dan juga pemirsa televisi edukasi, untuk kali ini Seminar Pendidikan Nasional akan menghadirkan dua orang narasumber. Narasumber yang pertama adalah Dr. Insinyur Ari Santoso DEA. Beliau adalah Kepala Pustekom Kemdikbud Jakarta. Dan narasumber yang kedua akan hadir bersama kita di sini Hendra Yuda dari Jalaluddin Pane Foundation. Kami silakan untuk maju ke depan. Juga nantinya akan dimoderatori oleh Saudara Darnas Wahyudin Komara. Saya ingin sampaikan juga bahwa Seminar Pendidikan Nasional ini turut didukung oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Pustekom Kemdikbud Jakarta, lalu juga Jalaluddin Pane Foundation, Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Selanjutnya Seminar Pendidikan Nasional ini juga turut didukung oleh Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah atau IAILM Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Juga tentu saja didukung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Kamilah Keluarga Latifah Mubarokiyah IAILM Pondok Pesantren Tasikmalaya, dan juga didukung oleh Jam'iyah Ahli Thoriqoh Al-Mutabaroh An-Nahdiyah. Baik, untuk peserta dan juga pemirsa televisi edukasi, kami akan langsung saja kami silakan kepada moderator untuk memulai seminar pendidikan ini yang bertema Indonesia Terdidik Berlandas TIK. Silakan Saudara Darnas. Terima kasih Pak Laras. Pada hari ini Seminar Pendidikan Nasional dengan tema Indonesia Terdidik Berlandas TIK akan segera dimulai, dan alhamdulillah pemateri sudah ada di hadapan kita semua. Yang pertama ada Bapak Dr. Insinyur Ari Santoso DA. Beliau adalah sebagai Kepala Pustekom Kemendikbud. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, beliau adalah pemateri pertama yang nantinya akan menyampaikan wawasan tentang TIK dan bagaimana pentingnya TIK ini dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian pemateri yang kedua, beliau adalah dari Kepala Bidang Fakultasi dari DPF, Bapak Hendra Yuda. Tepuk tangan. Nah, mungkin untuk memperhemat waktu, ya, kita mulai aja langsung mendengarkan paparan dari pemateri yang pertama. Oleh sebab itu saya persilakan kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Ari Santoso untuk menyampaikan materinya. Silakan. Kami dari Pustekom, mohon maaf, saya berdiri saja. Kami akan menyampaikan suatu materi yang secara general. Jadi judulnya adalah Pembelajaran Abad 21 Basis Rumah Belajar. Jadi kita tahu bahwa sekarang ini sudah dengan adanya teknologi informasi komunikasi, tidak mungkin teknologi itu dihindari. Jadi teknologi itu memang harus dihadapi. Kalau kita ingin survive atau hidup, ya kita harus jalankan di situ. Kenapa kita belajar TIK untuk abad 21? Pertama adalah ciri kompetensi abad 21 itu adalah informasi. Informasi itu bisa didapatkan di mana saja, kapan saja, siapa saja bisa akses. Itu jelas, nggak ada namanya orang dilarang akses, itu nggak bisa. Itu sangat sulit untuk membendung namanya arus informasi, sulit. Nah, dengan adanya informasi yang dengan gampangnya diakses, maka proses pembelajaran bergeser. Kalau dulu guru itu center, jadi saya berdiri di depan ini satu-satunya orang yang bisa memberi materi. Tapi dengan adanya ini, ciri ini, maka bergeser bahwa guru bukan satu-satunya, bahwa ilmu itu bisa didapatkan di mana saja dan kapan saja oleh siapa saja. Maka bergeser di sini bahwa pembelajaran itu tidak berbasis guru, bukan teacher center, tetapi basisnya adalah student center. Sehingga sekarang pembelajaran itu diarahkan ke anak didik yang aktif.
Nah ini yang banyak orang yang tidak tahu. Loh Pak, gurunya kan nggak ngerti. Ya jelas, selalu memang diketumikan antara guru kalah kompetensinya sama siswa. Saya katakan iya, jelas, pasti. Karena pada saat guru lahir itu belum mengenal handphone. Bagaimana memanfaatkan adanya perubahan ini? Maka yang di sini, kalau siswa kita 30, guru berdiri di depan, maka di sini adalah pembelajaran abad 21. Guru tidak boleh banyak ngomong. Guru hanya menyajikan permasalahan. Ini loh masalah. Misalkan kita belajar tentang fluida, air mengalir. Bagaimana cara belajar air mengalir? Digambarkan ada video air terjun turun. Ini ada air dari atas turun ke bawah. Ya wajar, air turun ke bawah wajar itu loh. Itu hukum fluida. Sekarang bertanya, cari informasi tentang seperti ini, teori dan dasarnya. Anak-anak disuruh mencari 30 orang anak. Maka 30 orang anak akan mendapatkan informasi di internet jauh lebih banyak dibandingkan guru yang mendapatkan. Nah disinilah fungsi guru, bagaimana dia mengintegrasikan dari anak-anak dapatkan informasi itu dijahit menjadi satu keilmuan di sini. Nah itulah guru akhirnya jadi lebih pinter. Dia memanfaatkan siswa-siswanya yang mencari informasi, yang pinter gurunya karena dia mendengarkan siswanya presentasi. Sehingga muridnya aktif, gurunya juga pinter. Yang kedua adalah komputasi. Bahwa sekarang ini mesin komputasi itu sudah tingkat tinggi, sudah sampai 4 sampai 5 core, sampai sekarang 7 core sudah keluar, 7 core. Itu artinya komputasi begitu bagusnya, luar biasanya. Nah otomatis cara ngajarnya guru tidak, matematika tidak seperti dulu mencongak 4 kali 5 20, 6 kali 4 24, tidak seperti itu lagi. Itu namanya mengajar secara menghafal, tidak boleh lagi seperti itu. Yang diajarkan di sini harusnya adalah merumuskan masalah. Kalau ada permasalahan gini, bagaimana cara merumuskan? Diidentifikasi dulu, dicoba dihitung dan lain-lain, semua sampai terjadi kesimpulannya. Itu diajarkan. Jadi bukan lagi kalkulator itu barang haram di dalam kelas, komputer bukan barang lagi langka di dalam kelas, boleh digunakan. Yang paling penting bagaimana cara menggunakan komputasi itu untuk pembelajaran. Jadi bukan lagi dilarang, tidak, karena sekarang sudah beda cara menghitungnya ini. Yang ketiga adalah otomasi. Semua proses itu adalah pekerjaan rutin, jadi diotomasikan. Coba sekarang kalau kita lihat yang di tol-tol itu sudah mengambil kartunya, sudah bukan orang lagi, sudah ngambil mesin, semua otomasi. Kenapa dilakukan itu? Kalau itu dilakukan manusia, pertama manusianya jenuh juga, yang kedua lambat. Memang manusia itu kalah cepat sama mesin, sehingga akan lambat. Semua diotomasikan, sehingga pembelajarannya mengarahnya adalah analitik. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Yang ditekankan ke siswa. Bukan lagi siswa untuk menghafal. Sejarah itu bukan lagi tahun 1291 berdirinya Kerajaan Mojopahit. Bukan itu lagi. Kenapa tahun 1291 munculnya Kerajaan Mojopahit? Nah, siswa diajarkan di situ. Jadi ke depan Indonesia itu akan menganut namanya pendidikan itu terbuka. Terbuka di sini itu adalah bukan sekolahnya di lapangan terus terbuka kehujanan, bukan seperti itu. Tapi adalah seluruh resourcesnya itu di open, boleh dibuka, boleh dipakai oleh siapapun yang mau pakai, tidak memperdulikan siapapun. Salah satu contoh yang Bapak Ibu kenal, kalau download file bahan ajar, buku sekolah elektronik sudah free kan? Ya, sudah free semua, nggak ada kan ditagih biaya, nggak ada kan? Yang penting koneksi internet, download free. Itu disebut namanya bahan ajar yang open, terbuka. Tapi bagi bangsa Indonesia nggak cukup hanya bahan ajar, karena Indonesia ini luas dari Sabang sampai Merauke. Itu penduduknya, kulturnya, kemampuannya, infrastrukturnya berbeda-beda. Nggak mungkin kalau hanya bahan ajar. Maka yang kami open kan ada sistemnya juga. Jadi kami membangun sistem, silakan dipakai. Kalau mau pakai pelatihan menggunakan sistem kami silakan di rumah belajar ini. Nanti saya terangkan di situ. Nah ini gunanya adalah
Anda kalau sekolah-sekolah nggak punya anggaran, dinas nggak punya anggaran, nggak perlu bangun, gunakan punya kami. Kami kasih kunci, kami kasih caranya menggunakan, silakan dipakai. Infrastruktur, materi semua kami siapkan semuanya. Itu tujuan kami adalah supaya masyarakat kita itu jauh lebih banyak yang menggunakan TIK. Karena kami nggak mungkin membiayai lainnya semua, maka kita open ini di sini. Termasuk TV edukasi kita juga kita open. Jadi materi-materi yang nanti akan kita lakukan adalah semua terbuka. Base edukasi kita itu nantinya akan berbeda dengan yang dulu konsepnya. Karena memang sekarang ini komunitas itu harus dibangun. Itu yang harus kita berdayakan di sana. Karena kita nggak punya kemampuan untuk mendevelop sendiri. Itu yang kami lakukan. Beda dengan yang swasta. Kalau swasta itu Anda ditarik untuk berminat supaya Anda diikat betul, supaya diikat betul dia dapatkan iklan. Kalau kami tidak, kami ingin Anda dapatkan yang terbanyak pengetahuan dari kami. Nah, itu konsepnya memang berbeda dengan TV publik. Yang kedua adalah sarana prasarana. Saya tahu bahwa sekolah-sekolah itu sulit bangun laboratorium. Kemampuan developing laboratorium, gurunya, menyiapkan perangkatnya, gedungnya, terus orangnya, teknisinya itu sulit. Maka untuk itulah kami membangun laboratorium maya. Bayangkan nanti siswa-siswa dapat tugas dari gurunya, dia akan bisa mencoba sendiri di laboratoriumnya di kelas di maya ini. Yang ketiga adalah SDM-nya. Jadi guru-guru juga kami dorong untuk menggunakan rumah belajar untuk membangun kelas maya. Kita sebut kelas maya. Kenapa? Karena nanti siswa-siswa yang di daerah Papua, Maluku, terus daerah NTT, daerah lagi yang Aceh ataupun Kalimantan Tengah yang di hutan-hutan itu mendapatkan guru yang sekualitas di Ciamis, Jakarta, Tangerang ataupun dari Surabaya, dari Medan, sama kualitasnya. Karena guru-guru itu bisa mengajari murid yang lainnya dengan menggunakan ini. Itulah yang kami ke depan akan kami buka. Jadi tidak hanya 1, 2, 3 satu aja, tapi 4 komponen kami develop ke sana. Nah, ini rumah belajar yang saya tadi sebut jawaban di sini. Di sini ada kelas maya. Di sini ada sumber belajar, di sini ada pengembangan profesi berlanjut untuk training guru. Ini ada sosialisasi kurikulum 2013. Ini adalah warna jajah angkasa untuk angkasa luar. Jadi kalau ini adalah kayak discovery untuk angkasa luar, ini anugerah Ki Hajar. Alamatnya di sini belajar Kemdikbud.go.id. Silakan diakses sana, free semuanya, silakan pakai. Kalau siswa guru akses di sini, alamat ini, maka otomatis dapat layanan ini, email gratis. Kenapa kami dorong menggunakan email domain Indonesia? Supaya akses data kita tidak ke luar negeri tapi domestik dalam negeri. Kalau data itu berputar di dalam negeri, apa yang terjadi? Maka disitulah nanti akan muncul bisnis-bisnis baru karena ada data yang berputar. Nah, itulah makanya kami membangun ini. Nah, kami memang layanan kami belum maksimal, belum banyak, belum bisa banyak, 10 mega per akun. Belum seperti Yahoo, Gmail yang unlimited. Karena kalau mereka memang tujuan untuk bisnis, kalau kami memang investasi sendiri. Kami tidak dapatkan tapi dari negara dengan anggaran yang terbatas. Semua orang anggap bahwa anggaran kementerian 20%. 271 triliun di Indonesia. Tapi yang dikelola oleh Kemdikbud hanya 76 triliun. Nah, ini kelas maya. Jadi kelas maya ini adalah untuk guru-guru, silakan pakai itu untuk belajar supaya siswanya bisa menggunakan kelas maya ini. Jadi tidak harus selalu ketemu. Jadi modelnya nanti ada bisa di sini ada chatting, video conference, audio conference, desktop sharing, termasuk whiteboard. Jadi whiteboard itu adalah gurunya ngajar, ada transparannya, seluruh siswanya yang online bisa tahu juga transparannya. Jadi itu adalah model conference whiteboardnya. Chatting, siswanya bisa chatting antar siswa juga. Ada forumnya juga, video conference juga sama. Siswanya 10 online semua, mereka bisa berdiskusi di situ dengan menggunakan video conference. Ataupun yang audio conference pakai suara saja karena bandwidthnya terbatas, bisa dilakukan di sini. Atau termasuk desktop sharing.
waduh ini gimana ya, data saya ada di komputer saya, gimana saya bisa pakai? Udah kamu sharing aja desktopmu, nanti saya bisa ngoperasikan dari komputer saya. Jadi komputernya temennya yang di Papua dioperasikan temennya yang di Jakarta atau di Ciamis. Itu sangat mungkin dengan teknologi yang sekarang ini. Nah dengan demikian tidak ada lagi border atau batasan bahwa ini saya daerah nggak ada, semua dapatkan hal yang sama. Itu yang kita sebut keadilan pendidikan. Biarpun di daerah pelosok, daerah manapun, yang penting ada infrastruktur, maka di sanalah pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Nah kelas maya ini saya pembelajaran secara online bagi siswa guru, kapan saja, dimana saja, siapa saja bisa online. Guru-guru kalau online ngajarnya tidak perlu sekarang ini untuk 24 jam. Banyak guru-guru itu tawaf, ya 24 jam itu kan ngajar di sekolah ini, jam berikutnya, hari berikutnya ngajar di sekolah lain, ya kan, seperti itu ya. Karena untuk ngajar 24 jam per minggu itu berat. Nah dengan kelas maya ini sangat memungkinkan. Sekarang ini kami di kementerian lagi menyusun peraturan supaya kelas maya ini diakui sebagai jam ngajar. Kalau kelas maya ini diakui sebagai jam ngajar, maka guru-guru daripada dia ngajar di yang sekolah-sekolah yang jauh-jauh sampai boyoknya capek karena naik sepeda motor di daerah pegunungan, naik gunung, turun gunung. Nah dengan kelas maya ini siswanya di sana pun juga bisa diajari secara online. Itu tujuan kita adalah mendorong ke sana. Nah kelas maya ini ada virtual class, jadi bisa milih. Murid boleh milih guru, tapi guru tidak boleh milih murid. Saya nggak mau milih murid dari Papua, nggak bisa. Murid Papua milih ya sudah, gurunya harus nerima muridnya itu. Itulah yang disebut nanti siswanya bisa milih. Oh saya sudah bosan dengan guru dari Ciamis atau di daerah Tasik. Ada bosan saya, logat ngajarnya cuma gitu saja. Saya minta diajar guru dari Jakarta. Gimana sih ngajarnya guru Jakarta? Dia bisa cari guru Jakarta. Nanti guru yang lain, murid dari lain-lain juga gitu. Itulah yang disebut kita keadilan dalam mengajar. Nah ini kelas maya ada yang asinkronus, jadi materinya diambil semuanya, sinkronusnya adalah janjian sama gurunya, jam berapa gurunya akan online dan lain-lain itu di sini. Nah ini adalah pelatihan guru. Bayangkan jumlah guru kita itu 2,7 juta. Kemampuan kita mengajar guru, anggap aja 2,7 juta itu 3 juta aja. Kemampuan kita ngajar mentraining 1 tahun itu paling banter 100 sampai 200 ribu, anggap aja 200 ribu, maka baru 15 tahun pengajaran itu selesai 1 modul. Bisa bayangkan kapan selesainya, gimana guru bisa pinter kalau trainingnya guru ngajar habis itu nggak pernah di training. Untuk itulah kami membangun namanya pengembangan profesi berlanjutan ini, training secara online. Guru boleh ngajar milih, saya pingin training basic ini online, begitu dia selesai lulus